Onik melaju ke babak selanjutnya. Dan seluruh sahabat Mobile Legends Indonesia, dimanapun kalian berada, ramaikan kolom komentar, kasih paham, beritahu dunia bahwa server Region Indonesia memiliki viewers yang sangat ramah dan family friendly. Betul sekali, mendukung bukan berarti merendahkan tim lawan kawan-kawan ya, diingatkan sekali lagi. Tapi ya boleh kali it's Onyx time, Bobber. Oh, lihat Bobber sepertinya kaget kali ini melihat permainan dari Sunshine cukup agresif depan Pluto. Di depan sana coba di take down dan first blood almost didapatkan Sans. Hampir saja didapatkan, tapi para pasukan dari Virtus Pro mereka kesulitan sekali untuk bisa mempertahankan mid lane mereka, dan Bobber bahkan dengan kondisi saat ini rotasi tidak bisa terjadi sama sekali. Ya, ini hero andalan dari Sans juga ya. Jangan lupa nih, ketika Sans masih bermain di MDL bahkan saat itu. Juara dia pakai ini. Iya, Kiminya tuh masuk global waktu itu kan. Dia benar-benar jago banget lah Kiminya. Dan sekarang dengan Kimi yang powerful juga ya di patch sekarang, kayaknya bakal jadi ancaman yang serius. Kita lihat emblemnya ada pull yourself together, ternyata flicker yang lebih cepat. Sans suka banget emblem ini loh. Tipikal Sans banget lah untuk pull yourself together. Dia pengen semuanya lebih cepat, dan bahkan kalau bisa kita bilang Sans juga menggunakan Kimi waktu itu kendalinya sempat dikontrol ya. Coachnya yaitu Profesor KB ya. Satu-satunya caster yang pernah juara MDL. Itu jadi ini Kimi fisik masih waktu itu. Iya. Yang pakai DHS, pakai berserker gitu-gitulah pokoknya. Tapi ya ngelihat dari critical, Iritel fatal pasti ya. Dia nyari damage critical lebih. Sementara sekarang rotasi ditabrak Pluto mau ditabrak. Tapi kayaknya untuk di depan sana Kairi mencoba untuk melakukan sedikit trigger doang untuk mereka bisa team fight atau enggak. Karena kalau mereka paksa team fight, turtle-nya itu bebas banget untuk Onyx. Sekarang mereka masih punya chance untuk bisa melakukan kontes. Apakah Pluto di depan sana mencoba untuk buying time dengan finish yang mereka miliki, tapi tersangkut dan Sans kali ini membuat para pasukan dari tim Virtus Pro kehilangan satu buah momentum. Dieksekusi dengan baik oleh seorang Kairi, tapi nampaknya lebih zoning out bad code sudah terlalu jauh, dan Virtus Pro harus ikhlas dengan kondisi turtle pertama mereka. Lupakan saja. Wah, ini gila banget sih. Bukan cuma turtle, lihat 2 creep loh. 2 creep di jungle Virtus Pro diambil. Ini Hanzo-nya akan under banget. Ditambah dengan pressure dari mid lane ini Sans X Keyboy. Ini kuat banget. Bahkan gua Android. Oke, Android. Tapi walaupun dengan Keyboy yang bakal coba mereka makan, ini terlalu banyak juga yang bisa didapatkan dari pasukan Onyx Indonesia dengan membuat gold mereka yang cukup tinggi. Andoryu harus bermain di arah mid to the late game. Jujur aja, ngomongin ke arah early game mereka cukup kesulitan. Apalagi dengan kondisi Savero di arah late game juga harus menjadi warning sign untuk tim Virtus Pro. Ya, untuk terlihat ini tuh sih fun. Kondisinya menuju ke arah red card. Target utama dengan Final Slice Keyboy belum bisa didapatkan dari perpasukan dari tim Virtus Pro. Mereka kayaknya cuma tes ilmu tadi nih. Iya. Cuma gini sih, gue ngeliatnya ya, kalau misalkan sampai late game banget sih, Hanzo tetap lebih enak. Ya memang gue tahu Savero pasti sakit banget. Cuma salah move sedikit, ada Parsha, ada Hanzo yang benar-benar pakai Pinnacle Ninja-nya ke bagian belakang. Plus ada hero momentum, ada Pluto. Defensifnya bakal enak, cuma early agresifnya juga gak main-main nih. Lihat Kairi, dia invade terus jungle-nya. Yes. Jungle memang ini early game mereka yang mereka bisa untungkan, tapi lihat di depan sana Andoryu masih berada di level 6. Gak berasa sama sekali ke Kairi sedikit pun. Geli-geli tentunya di area top lane, membuat tim Virtus Pro sedikit kebingungan. Menarget Karsan juga masih memiliki flicker, agak cukup jauh, tapi lihat Kairi farming patternnya semua dimakan sama Kairi. Semuanya bakal dilenyapkan, walaupun bukan Kairi yang dapat, ya minimal bukan Andoryu. Itu dia. Dan Hanzo ini hero farming loh, 9 menit farming bahkan biasanya dibilang. Karena Trinity juga kan yang bikin ya. Rata-rata lah ya, kadang ada yang nge-skip Golden Staff diganti dengan Malefic Roar misalkan atau si Halberd. Cuma ya bisa dibilang garis besarnya rata-rata Trinity. Dan itu 9 menit farming, Ji. Apakah 9 menit farming Onyx akan kasih waktu itu untuk teman-teman Virtus Pro? Alright, kita lihat sana Tsunami Slam bakal coba dipaksa, dipomok dari sekarang Pluto. Di-commit dengan self damage yang cukup. Memutar pasukan dari Virtus Pro, mereka kehilangan sosok Pluto. Walaupun yang belakang lihat Lotfi versus everybody. Dan Lotfi still survive di jungle Virtus Pro. Menandakan para pasukan dari tim Onyx Indonesia mendapatkan keuntungan tanpa kerugian Samsung. Ini dia regenerasi cemerlang dari Onyx. Lutfi menunjukkan bahwa lagi-lagi kelasnya memanglah di sini. Sementara lihat dari Patkot yang gak berkutik sama sekali, kalah satu level. Bahkan kalau lihat dari jungle-nya nih sama, kalah satu level di kondisi udah gak ada jungle lagi. Ini udah bahaya banget sebenarnya untuk Hanzo. Dia gak ada lahan farming lagi.
Xavero juga unggul 1 level. Gila, 1 level unggul tuh di arah gold sangat berasa sekali loh. Iya, karena XP tuh di gold kan tipis ya. Iya, dan bahkan lihat di depan sana di red. Gak dikasih sama sekali sama Kairi. Sama-sama level 8 tapi lihat dengan gold yang sangat untung. Sedangkan Kiboy di depan sana memberikan informasi di mana Pluto berada. Tsunami Slave overcommit menuju ke arah sosok Pluto, menandakan satu poin kill yang sangat mahal. Virtus Pro mencoba untuk melawan following up Bobber dengan Federal Strike sekalipun gak bisa nyelamatin ke arah Pluto. Dengan flicker Kiboy sangat berani, siapapun akan coba dimakan. Iya. Ini tipikal Onyx Prime lagi balik sih menurut gua. Oh, Kiboy jangan sampai kemakan Kiboy. Dead Sonata 1 poin kill didapatkan tapi nampaknya Bad Code mencoba untuk menunggangi siapapun di depan sana. Berarti musim ini soft point makin membuat Andoryu kesulitan kali ini. Berhasil menggoncengi Kairi, lihat digonceng. Gak ada calon untuk pulang. Bukan coba dikomit. Berikan pada selesai flicker Sats termakan. Federal Strike yang sangat on point membuat lepaskan dari Virtus Pro. Mereka berhasil mendapatkan 1 poin kill tapi nampaknya Lutfi dan Xavero menutup jalan untuk Virtus Pro bisa mendapatkan keuntungan. Iya, harus pelan-pelan juga ya Onyx. Harus sadar juga nih, mereka memang lagi pegang gol, cuma nggak sebanyak itu. Sans tadi dengan flicker yang berhasil komit langsung ke arah teman-teman dari Onyx yang pastinya Vanessa berbahaya banget. Gue udah sempat bilang tadi, Pluto ini hero yang memainkan posisi tapi tabrakan lagi. Tabrakan kembali terjadi tapi nampaknya Xavero bakal coba di take down, masih bisa selamat karena tidak ada lagi energi dimiliki dari Andoryu. Xavero Devi Fortuna masih berada di depan. Wajahnya bahkan Pluto kali ini kembali lagi menjadi korban jiwa. Pluto udah 4 kali tumbang di menit 6. Ini nggak baik banget untuk Romer walaupun dia dapetin momentum tadi. Itu sangat gak baik. Oke, pelan-pelan tapi pasti ya. Gue tetap terus nambah. Tapi hati-hati dengan split push-nya nih. Gue gak ngeliat ada solusi untuk split push dari teman-teman Onyx ID. Belum ada solusi ya. Mereka harus benar-benar kasih pressure yang kuat sekali. Tapi ya, mau gak mau Lutfi dulu yang ngejaga nih. Itu pun cuma nge-defense dong ya. Sementara, karena cuma Lutfi yang cukup kuat. Karena kalau dibanding Xavero, harus dipegang sama Kiboy juga Xavero-nya nanti. Benar. Oke, kita akan lihat nih pressure di arah top lane. Kiboy hanya untuk nge-zoning aja di bagian depan. Karena tujuan mereka ya tetap turret kan. Lord mungkin nanti akan menjadi jawaban bagi teman-teman Onyx ID. Karena yang tadi mungkin Baleski juga udah bilang kan, ini bermain dengan waktu. Di late game ya pasti Virtus Pro akan lebih enak. Dia punya high ground defense, dia punya Hanzo bahkan. Tapi Bobber ditabrak dengan Purify yang sudah tidak ada. Tapi itu dia roar dari pria misterius Xavero. Langsung menyelapkan 1 poin kill yang sangat baik. Tapi nampaknya depan sana mundur ke belakang Andoryu juga bisa menyelamatkan kawan. 2 poin kill didapatkan dari tim Virtus Pro. Mereka gak ada jawaban untuk Bad Code. Sekalipun ditunggangi background juga akan tumbang dan double kill dari Sans. Menandakan tim Virtus Pro akan kehilangan vision di arah tengah. Kehilangan jungle sebelum vision tengah pecah aja udah rugi. Ini tengah pecah, jungle makin dikuasai oleh Kairi. Oke, baru jadi 1 item. Golden Staff dan lagi Kiboy. Super Gorka berhasil trigger dengan adanya Purify yang mereka miliki. Tapi Kiboy memancing Andoryu setelah full mount di depan sana. Dan Andoryu seakan-akan gak punya taring di sini. Iya. Karena dia maju pun nih dengan Pinnacle Ninja. Ketika nanti Xavero-nya udah jadi banget, di armor break dipukul 2 kali itu udah langsung tumbang. Dia langsung balik lagi ke badan aslinya. Tapi Konsil, akan coba open Virtus Pro. Mereka gak nemuin target. Kalau Lupi gak worth it sih. Wah jelas. Gak worth it sih. Karena belum tentu tumbang juga. Iya, Lupi gak tumbang, di cover cepet. Wah itu bahaya banget. Dan Lupi benar menjadi target utama yang hanya ada di depan mata. Kairi. Bakal ditangkap oleh Kairi. Bobber menjadi target tapi nampaknya masih ada Wings by Wings. Menyelamatkan Virtus Pro dari counter setup yang dilakukan oleh Kairi. Ya itu lihat sakit banget kan. Belum di retri loh, belum nyalain Tertes Puissance. Jadi kayak bener-bener Virtus Pro nggak boleh sembarangan jalan. Damage dari Andoryu juga masih kurang, dari Super Gorka juga masih kurang. Lord ini yang tadi udah gue bahas. Lord ini mungkin bisa jadi penentuan nih. Onyx ketika dia dapetin Lord ini dan mampu untuk menghancurkan best turret. Tapi kontes serius. Kontes dilakukan. Ini nggak mungkin mereka berani masuk lebih dalam. Tapi nampaknya dengan ada vision yang diberikan dari Pluto dan juga Bad Code. Pinnacle Ninja sedikit terlambat. Timur pasukan dari Virtus Pro. Maka ada baiknya lepaskan saja mimpi mereka untuk bisa mendapatkan Turtle dan juga Lord di early phase. Lawan Baxia. Lawan Baxia. Lupakan saja. Kubur mimpinya karena early game mereka benar-benar terkubur mimpinya. Karena early game. Ini milik Onyx early game. Udah jelas. Sekarang 3 lane, gimana caranya bisa 3 lane berjalan dengan baik? Karena inner turretnya masih ada semua. Cuma untuk defensif tadi ya, yang udah dibahas juga, high ground defense-nya kuat nih. Ada Bobber, dia punya Andoryu, bahkan kayak Super Gorka juga dari jauh range-nya nih. Nah kalau ngomongin front to back, yang bisa dimakan cuma Bad Code. Apakah memang dari Onyx nanti bisa dapetin bagian belakangnya? Karena dua-duanya Purify. Jadi benar-benar targeting lah. Targeting ini bakal menjadi kunci dari Onyx. Dan lihat, mampukah Virtus Pro untuk melakukan defense? Siap-siap traction pulse dari Sans dan Masana. Mata berjarak Kiboy.
Ternyata target utama mereka tidak mau terburu-buru ada Pluto. What? Final Slash for nothing langsung di following up dengan ada Tsunami Slave. Prediksi dari Pluto yang mungkin gagal. Mungkin dikira Pluto di arah rumput itu ada orang. Tapi nampaknya miscalculation. But it's okay, target menuju ke Xavero di following up dengan ada Fairwest. Xavero kali ini masih selamat. Banyak banget yang bisa di cover, tapi Keyboy label mencoba untuk masuk. Apakah akan ada Jamir? Fokus ke arah Best Student. Batgirl terlalu sakit untuk bisa menerima damage dari Xavero. Mencoba menunggangi satu buah point killer. Sans flick from defensive dikeluarkan. No way. Tidak ada jalan untuk para pasukan dari Virtus Pro menangkap Sans. Karena Sans masih selamat di depan mata. Sans tetap hidup. Itu dia, ada heal ya tadi dari Keyboy, pasif dari Keyboy yang membantu tadi nyawa dari Sans. Masih bisa diselamatkan dan untungnya gak lepas tadi tembakan dari Xavero. Makanya dia masih bisa bertahan juga. Tapi pressure-nya lihat gak tembus sama sekali. Bahkan di arah purple buff-nya pun gak boleh dibuka sama sekali juga. Udah jadi Twilight Armor, Lutfi. Dan buat teman-teman juga nih yang masih belum sadar, mungkin Twilight Armor dia punya perbedaan efek ya. Oh, GDS. Itu bagus banget sekarang, jadi kayak benar-benar bisa recover juga, bukan sebatas anti burst doang. Gue masih menunggu nih dari Andrew seperti apa gerakannya. Harusnya sekarang Trinity-nya udah mulai jadi, Ci. Iya, Trinity udah jadi. Xavero juga udah punya GDS. Ini bakal lebih meledak lagi. Dan Super Gorka dari tadi gue ngeliat dari perkembangan yang dia lakukan nggak tumbang aja itu udah bagus banget. Dia cuma bisa ngedeal damage. Andrew terperangkap, tapi jangan lupakan bayangannya bisa dihilangkan dengan cepat dan di cancel itu saja. Andrew termakan di all in oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Virtus Pro mungkin tidak menyangka pergerakan tersebut membuat mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal ketika Lord akan muncul di arah top lane. Ini dia Onyx ID 9.000 gold keunggulan. Asa yang sudah mulai terlihat juga Virtus Pro. Mereka memang kuat untuk defense, tapi kalau goldnya terlalu jauh, ingat apapun akan jadi susah. Yes, dengan 9.500 gold mereka akan dapatkan Lord kedua yang udah bisa enhance, yang bisa loncat ke dalam enak banget dengan tanpa adanya Holy Defense. Itu dia yang paling mahal, Holy Defense-nya udah pecah. Itu dia. Tapi kayaknya mereka akan coba untuk kontes nih. Teman-teman dari Virtus Pro, mereka ngebuka visionnya. Tapi apakah Lordnya? Gak bisa ternyata. Masih free, masih belum ada gangguan sama sekali. Tidak bisa didapatkan oleh para pasukan dari tim Virtus Pro untuk kontes vision, cuma dapetin ke arah orange buff. Andrew pun juga udah sadar, iya udah lepasin aja purple dan segalanya. Karena mencoba untuk melakukan kontes di luar dari best turret kayaknya akan membuat mereka hilang kesempatan di game ini. Oke. Trill push ini yang dibutuhkan juga oleh Onyx ID. Sementara gangguan pasti akan tetap ada. Andrew, wah ini nggak boleh gegabah juga ya. Ntar energinya habis, dia maju ke depan, selesai. Dia nggak punya purple soalnya. Iya. Akan bocor banget dari energinya. So ini dia Trill push, ancaman yang sangat serius untuk Virtus Pro. Mata di arah Keyboy mencoba untuk menangkap siapapun, tapi nampaknya Kairi mencoba melakukan sedikit biting yang belum dimakan oleh para pasukan dari Virtus Pro. Tapi fokus menuju ke arah Best Turret terlebih dahulu. Bottom laning masih terlalu jauh, belum bisa mereka follow-nya. Tapi satu wave lagi mendekat. Apakah akan ada commit? Apakah top lane mereka menjadi komitmen tim Onyx Indonesia untuk bisa menyelesaikan game ini? Dan Pluto dengan adanya console gaming tercancel Kairi. Oke. Vision terlihat jelas. Traction pulse di depan mata. Langsung ada Keyboy! Tsunami Slime not boy. Di following up damage yang sangat besar membuat perpasukan dari tim Virtus Pro poranda. What the play from Keyboy. Fokus ke arah power. Hilang juga dan ini bencana untuk Virtus Pro. Onyx Indonesia berhasil mendapatkan game pertama. Flawless. One-sided. Onyx ID, the champion from Indonesia. Kemenangan mutlak didapatkan oleh sang landak. Bisa untuk mendominasi di game pertama. Apakah ini membuktikan kalau Onyx is back? It's still Onyx time. Let's see nanti di game yang kedua. Virtus Pro, sang kuda hitam dari wildcard kali ini ketemu juara Indonesia bergelar Monster. Apa yang terjadi di game pertama? Yang terjadi sesuai dengan yang Baloy katakan, pembantaian telah dilakukan oleh tim Onyx kepada tim VP dengan permainan yang flawless. Padahal tadi saya udah ketar-ketir dulu Om. Kenapa tuh? Baloy mengeluarkan kata-kata keramat Om. Bantai-bantai. Bantai-bantai. Waduh. Kita sudah, wah mengerikan itu kata-kata Budi. Tapi untungnya ini. Iya, tapi memang kalau ngeliat dari draftnya juga ya, dari Onyx mereka ini strong banget untuk 1 menit awal. Kehadiran Baxia yang memang gak bisa diterobos sama sekali tadi yang membuat ya pemilihan dari Hanzo sendiri menjadi opsi yang paling terakhir sekali tadi. Dan juga beberapa miss move juga kan yang dimiliki nama Virtus Pro ataupun dari posisinya gitu loh Om. Yang emang gampang banget ketebak gitu. Jadi rotasi yang dimiliki sama Onyx ya wes.
Iya. Dan lihat, tengok bagaimana Keyboy selalu bisa menginisiasi, di follow up dengan manis juga. Bukan yang momen itu, tapi banyak banget momen yang Keyboy selalu berani petantang petenteng. Di last fight tadi kan juga Keyboy sempat ngebanting satu kan, nekat banget loh dia masuk gitu. Iya, karena memang sudah unggul jauh ya. Dari susunan dari Onyx ID juga ini, ya mereka secara dari front, mid, dengan backnya ini mereka kuat semuanya. Jadi semua lini saling mengisi juga dan tidak terlalu banyak sih yang bisa diperbuat dengan Virtus Pro selain daripada menunggu. Kalau memang Hanzo-nya bisa jadi. Ada kata kalau di sana. Kalau ya. Kalau Itu ya. harus nunggu lumayan lama ya. Lumayan lama bener. Karena sebenarnya untuk poin plusnya kalau ada Hanzo ini kan kita bisa nyuri-nyuri ya, nyolongan buff. Gak dapat sama sekali dan Gak dapat sama sekali. gak dapat sama sekali. Jadi gak ada yang patah untuk permainan dari